Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Kembali lagi di channel saya, channel Mas Jun FX ya teman-teman. Ini sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman bagi teman-teman yang menjalankan gitu. Nah, ini kita langsung saja teman-teman ke analisa XAU. Ini ada sedikit update karena saya merasa ada yang perlu diupdate gitu walaupun ini belum weekend ya teman-teman. Nah, jadi tadi jam 19.30 sekitar pada Isya lah atau waktu sholat taraweh tadi ada news release core CPI teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang melihat kolom komunitas di channel YouTube saya itu ada forecast pra CPI gitu, pra CPI core price index gitu. Jadi saya melakukan analisa atau forecast gitu bahwa akan terjadi penguatan terhadap indeks dolar. Nah, otomatis akan terjadi pelemahan terhadap XAU USD. Nah, berarti kalau pasca CPI dirilis kemungkinan mulai malam ini sampai weekend nanti mungkin kita akan fokus cari sell dulu di gold gitu, di XAU USD gitu, dengan direction dia akan ke bawah gitu, turun gitu teman-teman, akan nge-sell gitu. Nah, dikarenakan tadi ini datanya teman-teman cukup bagus teman-teman buat indeks dolar. Bisa dilihat teman-teman di sini. Ini ada dua CPI yang MOM dan YOY. Di sini semuanya hijau teman-teman. Jadi aktualnya lebih bagus daripada previous dan konsensus seperti itu. Otomatis akan terjadi penguatan untuk dolar dan pelemahan untuk XAU USD atau gold ya teman-teman. Berarti kita fokus cari sell nih mulai hari ini sampai weekend mungkin. Nah, tapi saya mau minum dulu teman-teman. Siapin dulu kopinya karena kita akan merubah skenario gitu. Minggu kemarin kan beberapa minggu belakang kita kan fokus nge-buy gitu kan. Walaupun banyak setup yang ketinggalan atau zona yang enggak kejemput ya harap dimaklum ya teman-teman. Jadi fokus utama kita dulu yang penting direction atau arah besarnya market ini mau naik apa turun gitu. Kalau perihal entry zone atau entry point itu tergantung teman-teman masing-masing gitu, mau yang kayak gimana gitu. Yang penting arahnya kita sama dulu, kita samakan direction dulu, kita samakan arah market dulu, naik atau turun ya turun gitu, seperti itu teman-teman. Kita langsung saja teman-teman ke analisanya, ke gold. Di sini saya sudah siapkan chart. Nah, ini mappingan beberapa minggu ke belakang, kita hapus dulu, kita update. Nah, kita akan lihat ke time frame weekly untuk melihat area flag yang besar. Nah, ini berarti turunnya ini gold ini sifatnya pullback ya teman-teman. Sifat dia itu pullback. Sifatnya itu hanya sebagai koreksi. Nah, kalau di time frame weekly di sini kita punya resisten teman-teman yang sudah di break. Nah, ini ada SR support resisten atau support atau resisten become support di sini. Di sini kita punya area flag limit. Nah, seperti itu. Kemungkinan gold ini pullbacknya dia akan masuk lagi ke area ini teman-teman. Walaupun in the end dia masih akan naik gitu. Selama area ekstrimnya belum di belum di break gitu, dia masih tetap akan naik. Nah, kalau ini yang ini sebagai area demand ekstrim ya teman-teman, atau origin atau area ujung pengkolan dalam sebuah flag range yang paling akhir gitu. Jadi kotak yang gede di atas itu area flag limit. Nah, yang ini yang bawah yang kecil ini area origin teman-teman. Jadi gold ini di masa depan dia masih akan naik selama area origin ini belum di break teman-teman. Nah, jadi kita fokusin dulu ke dua ini dulu. Dan ini target penurunan gold ini kalau secara konsep dia masih akan masuk ke area ini seperti itu teman-teman. Lalu dia akan naik kembali kalau area ini belum dipecahkan seperti itu. Nah, untuk menargetkan area finalnya di area flag limit, ini adalah tipikal flag limit yang ke kompres teman-teman. Jadi belum ada pembahasannya sih soal flag limit yang ke kompres. Kalau mau tanyain soal flag limit yang ke kompres, tanyain ke Pak D Daud teman-teman, langsung di grup Price Action Nusantara, atau bisa zoom one on one dengan beliau dengan
guru kita semua, Pak Ade Daud, apa itu flat limit yang ke kompres atau origin yang ke kompres. Nah seperti itu teman. Jadi kalau berdasarkan konsep gitu, konsep press action antara flat limit dan origin gitu, goal ini akan turun sampai ke 2031 di zona demand drop base rally di time frame weekly seperti itu. Nah terus untuk memanfaatkan pullback ini di time frame besar, nah di time frame kecilnya kita bisa cari posisi sell seperti itu teman-teman. Seperti itu. Kenapa tadi di forecast itu yang di gambar saya kirim itu harus menunggu pasca CPI, karena CPI itu newsnya gendeng teman-teman, news paling gendeng ini, jadi dia sahabat atas bawah dulu terlalu menyakitkan gitu. Nah di sini kita lihat ada area flag terakhir teman-teman, ini ada flag kecil di sini, benteng buyer yang dibikin waktu NFP, kalau setelah NFP sih. Ini benteng. Ini FR buy. Kepencet. FR buy. Nah, ini di sini sudah ke break ya, teman-teman. Ini sudah kecucuk. Break retrace lanjut. Coba. Berarti dia akan membentuk benteng seller, teman-teman. Nah untuk perbentengannya sih yang namanya area order flow ya teman-teman, berarti area dia itu akan berada di area bawah kiri sebenarnya. Nah kayak gini nih, kan ada area bawah kiri ya teman-teman, sebenarnya area sell kita itu dari bawah kiri. Nah di sini bawah kiri, terus ini area origin gitu kan, supply rally base drop. Nah ini area supply, ini area tertinggi goal itu di sini berarti teman-teman. Entah dia mau nyampe atau enggak gitu, kita nggak tahu. Tapi saya menargetkan di sini sebagai area tertinggi. Nah seperti itu. Tapi di sini ada benteng kecil teman-teman. Di sini ada semacam break retrace lanjut ke bawah lagi. Nah berarti ada di kisaran sini lah. Sementara bisa kali ya cari-cari di sini gitu kan, cari-cari sell gitu di area order flow. Kita anggap ini sebagai benteng kecil FR bearish flag range di sini. Di sini sebagai area supply. Kita punya dua supply teman-teman dengan direction yang sama, alias ke bawah. Ini kan directionnya sama-sama ke bawah gitu. Yang pertama di sini di area flag kecil, di sini sebagai halangan pertama. Jadi kalau misalkan harga masuk ke sini kita bisa sell gitu, dengan target ya bisa di previous low gitu, di support sebelumnya, atau mau di hold sampai sini sampai ke area demand weekly ya boleh gitu, seperti itu. Nah yang kedua kita punya area sini, area origin di sini, harga tertinggi di sini. Kita bisa sell di 2190 di situ dengan target ya sama di support sebelumnya gitu, atau di mana lah gitu, pakai fix RR juga boleh gitu. Pokoknya berdasarkan konsep kemungkinan goal ini akan masuk sampai ke area demand weekly yang ini teman-teman. Kalau secara konsep ya. Tapi kan kita nggak tahu gitu di masa depan kayak gimana gitu. Tapi in the end goal ini bakal tetap naik. In the end dia bakal tetap naik. Pada akhirnya dia akan tetap naik. Cuman untuk sementara, untuk memanfaatkan koreksi turun gitu, kita bisa cari posisi sell gitu. Buat teman-teman yang udah bergabung di grup Telegram ya bisa ditanyain ke Mas Najib gitu, Mas Najib area sellnya di mana gitu kan. Kan kalau kata Mas Jun gitu kan, yang pertama di 2177, nah yang kedua di 2190 gitu. Nah tanyain ke Mas Najib gitu kan. Kalau mungkin kalau secara arah atau direction bisa sama gitu, tapi kadang-kadang entry zone beda gitu teman-teman, kayak gitu. Soalnya kan kalau saya kan tidak pakai SMC gitu. Saya bukan pengguna konsep smart money konsep, saya pengguna konsep price action, supply demand price action gitu, break retrace lanjut, itulah pokoknya kayak gitu.
Nah, seperti biasa teman-teman, segitu aja dulu informasi yang bisa saya sampaikan untuk update analisa XAUUSD malam ini teman-teman. Seperti biasa dikarenakan ini hanya jurnal yang bersifat pribadi teman-teman, jadi jangan jadikan ini sebagai sinyal untuk entry, jadikan ini sebagai confluence tambahan untuk teman-teman menambah rasa percaya diri teman-teman selama trading di gold teman-teman. Nah, seperti biasa saya ucapkan terima kasih sudah menonton.